Akhirnya pengumuman pendaftaran CPNS dan juga P3K sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2024. Video kali ini juga bukan hanya untuk membahas jadwal, namun membahas tentang materi yang ada di CPNS dan juga P3K tahun ini, di mana itu tercantum dalam peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 yang baru keluar. Jadi jangan di-skip ya Bapak Ibu. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kegiatan CASN, di mana untuk CASN-nya itu di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah penetapan formasi. Penetapan formasinya itu pada tanggal 4 Agustus dan juga pengumuman jadwal pendaftaran CPNS-nya adalah tanggal 5 sampai 7 September. Nah, di sini lanjut lagi untuk pendaftaran CPNS di tanggal 18 Agustus, lalu pengumuman hasil seleksi administrasi adalah 4 September, lalu masa sanggah. Masa sanggahnya di sini 5 sampai 10 September 2024. Dan juga untuk jadwalnya ini tidak ada yang ini ya Bapak Ibu, yang beberapa kali ujian tidak ada. Di sini hanya ada jadwalnya, jadwal ujian CAT, CASN dan juga P3K. Lalu langsung di sini akan ada penetapan NIP. Tidak ada 2 kali ujian dalam 1 tahun, seperti itu. Lanjut di masa sanggahnya, jawab masa sanggah di tanggal 17 sampai maksud saya 11 sampai 17, lalu pengumuman pasca sanggah adalah 19 September dan penjadwalan SKD yaitu pada tanggal 22 sampai 27 September 2024. Lanjut, pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K yaitu 29 September sampai 11 Oktober. Nah, di sini juga ada pengumumannya di bulan Oktober yaitu tanggal 27 dan juga penjadwalan SKB untuk CPNS dan juga seleksi kompetensi teknis tambahan P3K. Jadi Bapak Ibu di sini masih ada lagi yang namanya seleksi kompetensi teknis tambahan ya Bapak Ibu, sesuai dengan perundang-undangan peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 masih diadakannya seleksi kompetensi teknis tambahan, di mana itu pada tanggal 3 maksud saya sampai 8 November. Lanjut, di mana di sini adalah pelaksanaan SKB dan seleksi kompetensi teknis tambahan di 10 sampai 23 November. Untuk seleksi kompetensi teknis tambahan di sini apakah akan ujian kembali atau tidak itu tergantung masing-masing daerah, melihat yang tahun lalu ya. Untuk tahun lalu itu ada beberapa daerah yang mungkin bukan mungkin, ini ujian lagi yang sudah disiapkan seperti itu, namun kalau untuk beberapa daerah hanya dinilai oleh kepala dinas seperti itu. Lanjut di nomor 13, pengumuman hasil SKB CPNS dan seleksi itu tanggal 1 Desember bulan 12. Dan juga pengumuman seleksi integrasi SKD yaitu SKD dan SKB ya, maaf Bapak Ibu, tanggal 2 Desember. Dan masa sanggahnya itu pada tanggal 1 sampai 6, jawab masa sanggah 8 sampai 13, pengumuman masa sanggah 15 sampai 20, pengisian daftar riwayat hidup yaitu tanggal 22 Desember sampai 3 Januari. Jadi ini masih lintas tahun ya Bapak Ibu. Juga untuk penetapan NIP masih lintas tahun seperti tahun lalu. Pasal 30-nya ini adalah di mana untuk SKD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ini adalah materinya, yaitu yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan juga tes karakteristik pribadi. Nah, itu adalah untuk materi SKD Bapak Ibu. Nah, untuk yang P3K materinya apakah masih sama? Mari kita lihat. Nah, ini adalah untuk soal P3K. Di sini tercantum di pasal 38 ayat 2.
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi untuk yang P3K masih sama, di sini ada 3, teknis, manajerial, sosiokultural, ditambahkan lagi, tambahkan wawancara. Seperti itu. Nanti untuk teknis itu akan ada kriterianya ataupun kisi-kisinya masing-masing. Maka dari itu untuk teman-teman yang mau mendapatkan informasi tentang kisi-kisi, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nanti akan saya bagikan di channel ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.